Di sebuah kota yang terletak di bawah langit yang selalu berawan, seorang pemuda bernama Hiroshi hidup dengan perasaan kebingungan yang tak terlukiskan. Hari-harinya terasa monoton, bagaikan lukisan yang terlupakan di tengah keriuhan kota. Sejak kecil, ia telah memiliki kemampuan psikologis yang luar biasa. Ia bisa merasakan perasaan orang lain, memahami kekhawatiran mereka, dan membaca pikiran yang tersembunyi. Kemampuan ini membuatnya terobsesi untuk memahami makna sejati di balik emosi manusia. Namun, daripada membawanya ke arah yang lebih baik, kemampuan ini seolah menjadi kutukan, menyisakan rasa hampa di hatinya. Suatu hari, ketika Hiroshi sedang berjalan di taman kota yang sunyi, ia merasakan gelombang emosi yang intens datang dari arah yang berlawanan. Ia mengikuti intuisinya dan menemukan seorang wanita muda yang menangis di bawah pohon cemara. Wanita itu, bernama Aya, mengungkapkan kisah tragis tentang kehilangan saudara laki-lakinya dalam sebuah insiden misterius. Hiroshi merasa seketika bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk memahami lebih dalam tentang perasaan manusia. Bersama-sama, Hiroshi dan Aya memulai penyelidikan tentang kematian saudara laki-laki Aya. Mereka menyusuri jejak-jejak kota yang gelap, mengungkap petunjuk-petunjuk yang aneh dan mengkhawatirkan. Mereka menemukan bahwa ada kelompok rahasia yang terlibat dalam insiden tersebut, sebuah kelompok yang memiliki kekuatan supranatural yang tak terduga. Seiring dengan penyelidikan mereka, Hiroshi semakin terlibat dalam konspirasi yang lebih besar, menghadapi kebenaran yang mengerikan tentang sisi gelap manusia. Semakin dalam Hiroshi dan Aya menggali, semakin jelas bagi Hiroshi bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan yang tidak terlihat, dan kadang-kadang ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang pasti. Mereka harus menghadapi situasi berbahaya, pertempuran melawan waktu, dan bahkan kehilangan diri mereka sendiri dalam upaya untuk mengungkap kebenaran di balik insiden misterius itu. Namun, seiring petualangan berlanjut, Hiroshi juga belajar tentang kekuatan tekad dan persahabatan yang dapat mengatasi bahkan kegelapan yang paling dalam. Terkadang, ketegangan misterius ini membawanya kepada pencerahan tentang esensi manusia yang sebenarnya. Ketika Hiroshi dan Aya akhirnya menghadapi musuh utama mereka, pertarungan tersebut tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan batin yang telah ditemukan Hiroshi selama perjalanannya. Ia menggunakan kemampuan psikologisnya untuk membaca pikiran musuh dan mengambil langkah-langkah strategis yang mengubah arah pertempuran. Akhirnya, setelah menghadapi berbagai rintangan dan mengungkap petunjuk-petunjuk yang rumit, Hiroshi dan Aya berhasil mengungkapkan kebenaran yang pahit di balik insiden tersebut. Namun, kebenaran itu datang dengan harga yang mahal. Dan kisah ini mengajar Hiroshi bahwa tak ada jawaban yang mudah dalam hidup ini. Ia meninggalkan pengalaman ini dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, tetapi ia juga menemukan arti penting dari menghadapi ketidakpastian dan melangkah maju tanpa takut. Dalam saat-saat setelah mengungkap kebenaran tersebut, Hiroshi merasa dirinya tumbang. Ia dikelilingi oleh kerumunan pikiran dan emosi yang bergejolak, memenuhi pikirannya dengan keputusasaan dan ketidakpastian. Aya, yang selalu menjadi pendamping setianya, berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh empati. Ia meraih tangan Hiroshi dengan lembut dan tersenyum, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Pada saat itu, Hiroshi menyadari bahwa di tengah semua misteri dan kegelapan, ia menemukan hubungan yang benar-benar berarti. Dengan tekad yang diperbarui, Hiroshi memutuskan untuk menggunakan kemampuan psikologisnya untuk tujuan yang lebih besar. Ia memutuskan untuk membantu orang lain yang mengalami perasaan kebingungan dan hilang arah, seperti yang pernah dialaminya. Ia membuka pusat bantuan mental yang menyediakan dukungan emosional dan konseling bagi mereka yang membutuhkan. Hiroshi menemukan bahwa dengan membagikan pemahaman dan kebijaksanaannya tentang perasaan manusia, ia dapat memberikan cahaya di tengah kegelapan. Dalam perjalanannya membantu orang lain, Hiroshi bertemu dengan berbagai individu yang memiliki latar belakang dan masalah yang berbeda-beda. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita unik mereka sendiri, dan perasaan mereka tidaklah berbeda jauh dengan yang pernah dirasakannya. Dengan mendengarkan, memahami, dan berempati, Hiroshi membantu mereka menemukan jalan keluar dari kegelapan emosional yang menghantui mereka. Ia merasa bahwa tugasnya adalah untuk menjadi cahaya yang membimbing orang-orang ini menuju kebangkitan dan kesembuhan. Waktu berlalu, dan kota yang dulu tampak monoton dan suram berubah menjadi tempat yang lebih hidup dan berwarna. Jejak Hiroshi terbukti memberikan dampak positif bagi banyak orang, dan ia menjadi terkenal sebagai penyembuh emosi yang telah mengubah banyak kehidupan. Meskipun masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam hidupnya, Hiroshi telah menemukan tujuan yang lebih besar, sebuah tujuan yang memberikan makna bagi pengalamannya yang penuh tantangan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita mungkin menghadapi kebingungan dan kegelapan dalam hidup, kita memiliki kekuatan untuk mengatasi hal-hal tersebut dan memberikan arti pada pengalaman kita. Kita mungkin tidak selalu memiliki jawaban yang jelas, tetapi dengan berempati, mendengarkan, dan berbagi, kita dapat menginspirasi perubahan positif dalam hidup orang lain dan dalam diri kita sendiri. Dengan begitu, jejak Hiroshi yang penuh perjuangan dan tekad akan
terus berlanjut, menerangi jalan bagi mereka yang mencari arti dan pemahaman dalam perjalanan hidup mereka.